Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membantu Bapak Ibu dalam ekspor SKP Triwulan 2 dan Triwulan 3. Pertama-tama Bapak Ibu, seperti biasa kita masuk ke TRK-nya masing-masing. Kemudian setelah kita masuk ke TRK, Bapak Ibu bisa langsung di sini mengklik input SKP utama. Kita klik dan di sini kita klik juga langkah selanjutnya adalah klik rencana kinerja. Nah, nanti setelah kita klik rencana kinerja, di sini akan muncul beberapa tampilan. Nah, Bapak Ibu cukup mengklik lihat tutup SKP saya. Jadi kita coba klik lihat tutup SKP saya. Dan setelah kita lihat tutup SKP, di sini ada beberapa tampilan. Itu ada SKP Triwulan 1 yang tentunya sudah kita laksanakan Bapak Ibu ya, untuk SKP Triwulan 1 dan untuk SKP Triwulan 2 dan Triwulan 3 yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini. Nah, Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat di sini untuk Triwulan 2 dan Triwulan 3. Di sini tampilannya sudah tidak merah lagi, tidak seperti kemarin. Artinya, di sini untuk atasan kita sudah mendapat predikat kinerja dari Kepala KCD. Nah, untuk langkah selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan mengekspor SKP baik Triwulan 2 ataupun Triwulan 3. Untuk langkah pertama, saya akan coba untuk SKP Triwulan 2. Nah, di sini ada tampilan ekspor SKP TTE, tetapi alangkah baiknya Bapak Ibu sebelum ekspor SKP, Bapak Ibu mengecek terlebih dahulu edit atasannya apakah sudah betul. Takutnya Bapak Ibu salah mengetik atau belum diedit. Kemudian Bapak Ibu lihat juga periodenya untuk Triwulan 2 itu April sampai Juni. Dan terakhir untuk edit jabatan Bapak Ibu sendiri, di sini bisa Bapak Ibu cek kembali dan unit kerjanya adalah SMK Negeri 3 Cimahi. Nah, kalau sudah dicek kembali dan sudah betul, baru Bapak Ibu bisa mengklik ekspor SKP TTE. Nah, di sini Bapak Ibu seperti pada SKP Triwulan ke-1 ya, jadi ada yang bisa ekspor SKP TTE. Ketika Bapak Ibu ekspor SKP TTE, kemudian masuk ke Sidebar, itu akan masuk ke Sidebar lama. Tetapi jika ada Bapak Ibu yang tidak bisa ekspor SKP secara otomatis ke Sidebar, maka Bapak Ibu harus memasukkan ke Sidebarnya secara manual. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu ekspor SKP TTE, ini file PDF-nya harus disimpan baik-baik di folder masing-masing. Begitu Bapak Ibu ya, jadi nanti kita akan lihat tentunya masing-masing pasti berbeda. Ada yang bisa langsung ke Sidebar, ada yang tidak. Intinya Bapak Ibu ketika ekspor SKP, file PDF-nya mohon disimpan di folder masing-masing. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ekspor SKP TTE. Di sini akan ada muncul tanggal-tanggal yang harus kita isi. Insya Allah akan saya coba share nanti di grup ASN untuk tanggal-tanggal penutupan atau untuk ekspor SKP ini. Setelah saya coba ketikan Bapak Ibu ya, jadi untuk tanggal form SKP-nya itu 1 April 2024, kemudian tanggal realisasinya adalah 30 Juni 2024, tanggal penilaian SKP dibuat itu 1 Juli 2024, dan tanggal penilaian SKP diterima itu 2 Juli 2024 untuk SKP Triwulan 2, dan nama kotanya ini disesuaikan dengan tempat sekolah kita yaitu Cimahi. Nah, nanti ini akan saya coba share Bapak Ibu ya di grup kedinasan, dan sudah selesai seperti ini baru kita klik simpan. Nah, setelah nanti kita klik simpan, Bapak Ibu di sini ada muncul tampilan ekspor SKP. Di sini data belum proses generate ya. Jadi nanti akan kita coba lihat Bapak Ibu di sidebar saya apakah sudah masuk secara otomatis atau belum. Setelah saya ekspor SKP TTE Bapak Ibu ya, dan nanti akan kita cek di sidebarnya apakah masuk atau tidak. Untuk kedua kalinya Bapak Ibu ini biasanya baru muncul kedua kalinya klik ekspor SKP.
ini akan muncul tampilan SKP kita dalam bentuk PDF dan ini harus Bapak Ibu download ya, ada di sebelah kanan atas. Ini sebaiknya Bapak Ibu download dulu, dikhawatirkan SKP kita tidak masuk secara otomatis ke Sidebar. Nanti kalau tidak masuk berarti PDF ini yang harus kita masukkan secara manual ke Sidebar versi terbaru. Jadi saya coba download Bapak Ibu ya dan kita masukkan ke folder masing-masing Bapak Ibu. Setelah saya coba tadi export SKP, kemudian muncul Bapak Ibu ya PDF-nya dan sudah kita download ke folder masing-masing, maka di sini secara otomatis Bapak Ibu muncul tampilan kirim SKP ke Sidebar. Jadi Bapak Ibu ini tombol kirim SKP ke Sidebar ini tidak akan muncul kalau Bapak Ibu belum mengekspor SKP. Dan baru kita klik kirim SKP ke Sidebar. Saya coba klik Bapak Ibu ya. Ini kemudian ada keterangan, kita klik OK. Dan ketika sudah saya kirim ke Sidebar, nanti akan saya coba cek di Sidebarnya dan tentunya di sini sudah hilang ya, sudah hilang untuk tampilan ekspor SKP TTE. Jadi intinya Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu kirim ke Sidebar, ketika ekspor SKP TTE-nya PDF dari SKP Triwulan 2-nya mohon untuk di-download terlebih dahulu. Dikhawatirkan kalau Bapak Ibu tidak mendownload, ini tidak akan muncul kembali ekspor SKP TTE-nya. Nah, untuk langkah selanjutnya Bapak Ibu akan saya coba cek di Sidebar saya sendiri apakah SKP saya ini masuk secara otomatis atau tidak. Baik Bapak Ibu, saya sudah masuk ke Smart Jabar di sini ya Bapak Ibu, kita masuk, kemudian di sini kita Sidebarnya dan tentunya secara otomatis ini masuk ke Sidebar versi terbaru. Nah, akan saya coba lihat Sidebar versi lama karena untuk SKP ketika masuk secara otomatis itu akan masuk ke Sidebar versi lama. Nah, di sini saya lihat tanda tangan ya. Kita lihat ini drafting luar dan saya perhatikan di sini ternyata SKP saya sudah secara otomatis masuk ke Sidebar versi lama. Jadi saya coba jelaskan kembali Bapak Ibu ya, jika SKP Bapak Ibu ketika ekspor SKP-nya secara manual masuk ke Sidebar berarti akan masuk ke Sidebar versi lama secara otomatis. Tetapi jika Bapak Ibu tidak secara otomatis masuk ke Sidebar, berarti Bapak Ibu mendownload dulu, kemudian PDF-nya dikompres dan baru diupload secara manual di Sidebar versi terbaru. Nah, baik Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang masuk secara otomatis ketika ekspor SKP-nya, di sini tentunya akan muncul pada Sidebar versi lama, klik tanda tangan, kemudian drafting luar ya Bapak Ibu ya. Ini langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa klik aksi, kemudian tanda tangani, dan di sini harus dimasukkan Bapak Ibu kodenya dan saya coba masukkan, kemudian klik submit. Nah, nanti di sini akan secara otomatis statusnya sudah tertandatangani oleh saya sendiri. Dan setelah saya masukkan tadi kode Bapak Ibu dan diklik simpan, nanti secara otomatis di sini statusnya tertandatangani dan status registrasinya belum diregistrasi. Dan untuk proses registrasi ini kita tunggu ya Bapak Ibu beberapa saat sampai muncul nanti status registrasinya dan Bapak Ibu secara kontinu atau secara ini mencoba mengecek dari sidebarnya masing-masing. Dan kalau Bapak Ibu sudah melakukan seperti ini ya Bapak Ibu, nanti kalau sudah tertandatangani oleh atasan, nanti kita bisa langsung melihat di SKP-nya atau di TRK-nya masing-masing. Saya coba kembali ke SKP saya sendiri di aplikasi TRK Bapak Ibu ya, setelah kita tadi mengecek tanda tangan SKP di Sidebarnya. Kemudian kita coba klik Bapak Ibu ya untuk memastikan apakah SKP kita sudah di TTE oleh atasan atau belum. Bapak Ibu bisa mengklik ekspor SKP sudah TTE,
kemudian kita klik simpan, nanti di sini ternyata ada keterangan Bapak Ibu bahwa proses SKP kita belum selesai pada aplikasi Sidebar, dan karena ini alasannya atasan kita belum menandatangani secara elektronik di Sidebarnya. Jadi kita akan menunggu Bapak Ibu ya, dan Bapak Ibu bisa mengecek setiap saat untuk SKP kita apakah sudah di TTE atau belum. Dan untuk Bapak Ibu yang tadi yang saya jelaskan beberapa kali yang secara otomatis tidak masuk ke Sidebar, maka Bapak Ibu bisa men-TTS SKP-nya di Sidebar versi terbaru. Nah, untuk SKP Triwulan 3 juga langkahnya sama Bapak Ibu ya, seperti tadi. Jadi sebelum ekspor SKP-nya, Bapak Ibu bisa klik edit atasan, edit periodenya, dan edit jabatan. Kalau sudah yakin, Bapak Ibu bisa klik ekspor SKP TTE, dan tentunya nanti akan saya coba share juga di sini untuk ekspor SKP. Tanggalnya tentunya berbeda dengan tanggal di SKP Triwulan kedua. Langkah-langkahnya sama seperti tadi Bapak Ibu ya pada triwulan 2. Jadi langkah triwulan 2 dan langkah triwulan 3 ini sama persis, hanya di tanggalnya saja yang berbeda. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk langkah awal ekspor SKP baik triwulan 2 dan triwulan 3, dan untuk langkah penandatangan di Sidebarnya itu bisa menggunakan versi lama jika ketika Bapak Ibu ekspor SKP itu secara otomatis masuk ke Sidebar lama, dan jika Bapak Ibu ketika ekspor SKP tidak masuk secara otomatis, maka bisa menggunakan Sidebar versi terbaru dengan terlebih dahulu Bapak Ibu mendownload PDF-nya di folder masing-masing, kemudian dikompres dan langsung masuk ke Sidebar versi terbaru. Dan setelah nanti hasil dari SKP-nya sudah ditandatangan oleh atasan ya, tentunya nanti keterangannya sudah tertandatangani, Bapak Ibu bisa langsung mengupload di Siap Jabarnya masing-masing sebelum di awal Desember. Karena untuk Desember kita akan tutup SKP triwulan keempat. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk ekspor SKP triwulan 2 ataupun triwulan 3. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu, dan jika ada yang kurang dipahami atau ada yang bisa yang ditanyakan, bisa menghubungi saya secara langsung. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.